Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Usahandani dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan melakukan podcast bersama Pak Sulendro. Ya, di sini untuk mata kuliah konsep dasar PKN SD. Di sini kita akan membahas terkait Pelina ya Pak. Ya. Sebelumnya kan kalau kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Oke. Ini gimana ini Pak, ceritakan boleh dong sedikit pengalaman Bapak mulai dari awal SD sampai sekarang, bisa cita-citanya bisa menjadi seorang guru ini, biar berbagi pengalaman kepada kita ini. Alhamdulillah, namanya orang itu sudah punya cita-cita dari sejak dulu, ada memang image-nya dari ingin jadi guru, maka setelah menjadi guru, alhamdulillah enjoy, lancar juga, dan apapun yang kita jalani sebagai seorang guru kita harus sabar. Apalagi anak didik kita itu yang sekarang kita dengan kadang-kadang namanya satu kali mungkin ada yang nakal, yang kurang topan atau apa, kita harus sabar. Dan itu kita harus sudah bertahun-tahun akhirnya sampai ke sudah menjadi dengan adanya pengalaman guru ini juga membantu dalam keluarga, sehingga keluarga juga kebutuhannya jalannya terpenuhi lah sampai sekarang sudah mendapatkan 2 anak serta itu 3. Oke. Pak, ini sekarang saya itu ya akan mulai pertanyaan terkait Pelina. Ya. Jadi ini Pak, bagaimana Bapak mengintegrasikan konsep beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dasar ini Pak? Nah, beriman artinya kita dalam pendidikan Pancasila itu kita sebagai warga Indonesia seperti Indonesia harus mempunyai satu kepercayaan, yaitu kepercayaan adanya Tuhan, dan kita harus menganut di antara salah satu yang sudah diberikan oleh pemerintah sesuai dengan Pancasila. Kita harus menganut salah satu yang sudah disahkan oleh pemerintah, dan kita sebagai orang beriman harus menjalankan kewajiban beribadah sesuai agamanya masing-masing, saling menghormati, tidak mengganggu yang lain, supaya kita juga aman, tentram. Oke. Baik Pak, untuk selanjutnya apa pendekatan yang Bapak gunakan untuk mengajarkan konsep berkebinekaan global kepada siswa sekolah dasar? Untuk karena Bhinneka Tunggal Ika itu kita ya juga harus menggunakan konsep istilahnya tidak saling memihak salah satu lah ya. Kita harus bersatu mengayomi semua anak supaya anak itu merasa nyaman, belajarnya itu tidak saling terganggu, anak-anak belajar bisa semangat dan menghasilkan yang terbaik. Selanjutnya, bagaimana Bapak memfasilitasi kegiatan bergotong royong di kelas untuk mendukung pembelajaran pendidikan Pancasila, Pak? Ya, kegiatan gotong royong misalnya anak-anak itu dalam kelas waktu adanya kegiatan bersih-bersih, anak-anak saling membantu di antara yang lain, dan diadakan piket. Kita juga mengatur anak-anak supaya saling menghormati, menyadari bahwa piket itu demi untuk kepentingan kebersihan bersama dalam sekolah.
Baik, untuk yang selanjutnya, ini dapatkah Bapak memberikan contoh kegiatan yang mendorong siswa untuk mengembangkan konsep mandirinya Pak dalam pembelajaran pendidikan Pancasila ini? Untuk konsep mandiri dalam pendidikan Pancasila, kita harus menekankan pada anak itu bahwa anak itu punya potensi, punya kemampuan yang berbeda. Kita harus melihat bahwa anak itu punya potensi yang berbeda, sehingga kita tidak boleh memaksakan salah satu anak. Kita harus mengembangkan dan anak itu bisa mengembangkan apa yang ada dalam potensi anak itu, sehingga dia bisa mencapai hasil yang terbaik. Jadi itu tergantung potensi dari mereka ya, Ya, Pak. ya, Kita nggak bisa memaksakan apa yang memang bukan dari skillnya mereka ya. ya, memang itu yang potensi. Bagaimana Bapak mendukung siswa dalam menerapkan konsep bernalar kritis dalam memahami nilai-nilai Pancasila? Untuk bernalar kritis dalam pemahaman Pancasila, maka kita harus membiasakan anak supaya berkelakuan yang baik, sehingga nantinya dia untuk kedepannya bisa punya akhlak atau sopan santun dalam nilai yang betul-betul Pancasila. Jadi sangat penting ya Pak ya. Ya, untuk anak supaya punya sopan terhadap siapapun. Terus selanjutnya nih Pak, apakah ada strategi khusus yang sudah Bapak terapkan untuk merangsang kreativitas siswa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila? Untuk pendidikan Pancasila itu ya kita kan kadang-kadang matching sama agama, karena itu ada kegiatan yang berketuhanan itu kita membiasakan anak untuk misalnya belajar Jumatan, bersembahyang, ya, sehingga anak punya potensi untuk belajar. Baik, untuk selanjutnya, apa tantangan utama yang Bapak hadapi dalam mengintegrasikan konsep berkebinekaan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, Pak? Apa tadi maksudnya? Pertanyaannya tadi? Apa tantangan utama tantangan. ya, yang Bapak hadapi untuk mengintegrasikan konsep berkebinekaan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila? Tantangannya ya itu kita harus punya strategi yang tidak memaksakan kepada anak, karena anak itu kan bermacam-macam punya karena kebinekaan kan keadaannya perbedaan baik kelas, suku. Jadi kita harus saling menanamkan pada anak supaya saling menghargai, menghormati, sehingga tidak timbul cekcok atau isu sama. Bagaimana Bapak menilai efektivitas kegiatan bergotong royong dalam membentuk karakter siswa ini, Pak? Apa ada keterkaitan antara gotong royong sama pembentukan karakter siswa? Dengan adanya gotong royong, anak kan misalnya kerjasama atau belajar kelompok, sehingga kalau dengan adanya kerjasama itu nanti timbul karakter yang adanya saling menghargai bersama teman itu, nanti kebiasaan untuk kelanjutannya itu bisa saling menghargai. Berarti karakternya ini dibentuk itu bisa mulai dari saling menghargai antar Ya. teman, bisa saling membantu gitu ya Pak. Ya. Selanjutnya ya Pak, apa peran guru dalam membimbing siswa sekolah dasar untuk menjadi mandiri dalam proses pembelajaran? Mungkin ada sesuatu yang bisa menjadikan yang awalnya tidak bisa sendiri menjadi bisa sendiri, itu apa ya kira-kira? Ya, untuk anak itu kita biasakan supaya misalnya ada pembiasaan makan bersama,
pembiasaan dalam kegiatan kepramukaan. Di pramuka itu kan ada kegiatan mandiri untuk belajar teman, belajar memasak, sehingga anak punya setidaknya itu pengalaman untuk bisa mandiri. Soalnya itu juga dilaksanakan Ya, makan sendiri, makan sendiri ya Pak. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menghadapi serta mengatasi hambatan dalam mendorong siswa berpikir kritis terhadap materi pendidikan Pancasila? Mungkin ini ada siswa-siswa yang masih lamban belajar dalam terkait materi PKN karena hafalan mungkin banyak atau apa. Ini bagaimana cara Bapak menghadapi serta mengatasi masalah ini? ya kalau untuk mengatasi anak-anak yang seperti itu, maka kita harus istilahnya memberi bimbingan tersendiri. Kadang-kadang anak-anak yang misalnya memang ada yang lambat, ada yang kurang, supaya anak-anak nanti bisa mengikuti sesuai dengan teman-teman yang lainnya. Karena potensi anak itu memang gak sama. Selanjutnya, bagaimana nih Bapak menghadapi dan mengatasi hambatan? Oh, itu ya tadi ya, menghadapi hambatan. Nih, dapatkah Bapak memberikan contoh yang konkret dari proyek atau tugas yang mempromosikan kreativitas siswa dalam konteks pendidikan Pancasila? Mungkin membuat karya apa tapi bertema Pancasila itu atau apa gitu Pak, yang meningkatkan kreativitas siswa tapi melalui pendidikan Pancasila. Misalnya kita memberi tugas anak untuk ya kita aja melukis, menggambar, atau disuruh upload gambar-gambar dari kode yang intinya dari tiap-tiap daerah itu disuruh ngambil satu kebudayaan tari, kebudayaan daerah dari berbagai daerah di Indonesia, ada senjata daerah itu, ada juga lagu-lagu daerah, sehingga anak-anak itu nanti mengenal dari kegiatan kebinekaan itu dari clipping atau seni lukis yang dikumpulkan. Gambar-gambar Bisa ditunjukkan ke teman-temannya, itu saling memberi masukan lah. Ya. Selanjutnya, bagaimana Bapak memastikan bahwa setiap siswa menghargai keberagaman budaya dalam pembelajaran pendidikan Pancasila? Pak, kan siswa di dalam kelas kan banyak, pasti kan berbeda-beda kan yang mereka. Bagaimana ini Bapak memastikan bahwa mereka itu masih bisa saling menghargai Pak, satu sama lain antar teman-temannya? Ya, intinya anak-anak itu bisa saling menghargai, bisa kita lihat pada waktu di dalam kelas, waktu berdoa, anak-anak semuanya melakukan dengan tertib, baik doa sebelum masuk atau pulang, atau dalam hal misalnya belajar kelompok masih bisa mengerjakan secara bersama, sehingga anak-anak itu antara satu yang lain masih ada rasa menghargai. Lalu ini apakah ada strategi khusus nih Pak yang diterapkan untuk membantu siswa mengembangkan konsep mandiri mereka selain mungkin makan sendiri yang makin bersama itu, apakah ada lain yang mungkin lebih itu Pak? Untuk kegiatan supaya anak mandiri di saat ini, untuk kegiatan kemandiriannya itu ya hanya itu masih nggak ada yang lain Mas. Selanjutnya ini Pak, bagaimana Bapak merespon kebutuhan dan minat individu setiap siswa dalam konteks pembelajaran pendidikan Pancasila? Untuk kebutuhan individu anak-anak itu kadang-kadang kan anak-anak itu pada waktu belajar itu memang
anak-anak itu punya alat atau alat tulis atau alat gambar. Kadang-kadang yang ada yang punya kelebihan, ada yang nggak bawa, sehingga kita ajarkan untuk supaya kalau yang nggak bawa kita ajarkan untuk memberi pinjaman, saling mengisi lah. Lalu ini Pak, apa pengaruh dari kegiatan kreatif dalam pembelajaran terhadap motivasi dan partisipasi siswa? Anak yang kreatif biasanya itu anak itu punya punya kelebihan yang dimiliki oleh yang lain. Oleh karena itu kita harus jangan sampai mematahkan semangat, kita harus dorong supaya dia punya potensinya itu berkembang dengan baik dan bisa kita jadikan contoh teman-teman yang lain supaya tidak bosan dan jenuh. Ini buktinya teman bisa, kamu juga harus bisa. Berarti temannya itu bisa dijadikan Ya, motivasi juga ya Pak. untuk yang lainnya. Terus bisa mungkin saling membantu sama satu sama lain Ya. atau teman itu. Bagaimana Bapak mengukur pemahaman siswa terkait konsep kebinekaan dalam pembelajaran Pancasila? Jadi bagaimana nih kayak Bapak bisa mengukur anak ini sudah paham terkait pembelajaran Bhinneka Pendidikan Pancasila ini Pak? Juga mengukur pemahaman anak itu bisa kita lakukan seperti tingkah laku yang kita berikan kepada anak-anak itu sama teman-temannya saling menghargai apa enggak, sama guru itu menghormati apa enggak. Jadi dengan tingkah laku kita bisa nilai bahwa ada beberapa anak mungkin yang belum paham biasanya anak ini tapi tingkah lakunya kurang. Berarti penilaiannya itu yang terutama itu dari karakter dan sikapnya ya Pak ya? Sikap anak ya. Bagaimana Bapak ini memastikan bahwa materi pembelajaran untuk siswa P5 ini sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif mereka? Kok kamu lantai diam? Ulang apa ya? Bagaimana Bapak memastikan bahwa materi pembelajaran untuk siswa sekolah dasar materi terkait P5 ini sesuai dengan tingkat perkembangan kognitifnya mereka? Untuk pembelajaran itu supaya anak sesuai dengan apa tadi? Sesuai dengan perkembangan kognitifnya. Makanya kita sebelum melakukan pembelajaran kita adakan tanya jawab yang sifatnya itu pembukaan, harus pembukaan supaya anak ini anak-anak ini masih paham sampai di mana. Jadi nanti pembelajaran selanjutnya itu supaya sesuai dengan kemampuan. Baik, lalu ini strategi apa sih yang Bapak terapkan untuk mendukung siswa sekolah dasar terkait materi P5 dengan gaya belajar mereka yang berbeda? Karena kan setiap satu kelas kan pasti gaya belajarnya berbeda. Ada yang harus menggunakan musik, mungkin harus ngobrol, mungkin gimana kan ya Pak? Namanya kan siswa kan pasti bermacam-macam ya cara mereka untuk memahami ini. Bagaimana ini cara Bapak mengatasi dari keberagaman mereka dalam menangkap pembelajaran P5 ini Pak? Ya, anak-anak itu sebaiknya kalau punya potensi itu ya anak-anak itu kita kelompokkan dari beberapa anak, apa yang biasanya suka apa, senang apa, kita kelompokkan supaya dia belajar itu sama kelompoknya itu enjoy sehingga pembelajaran itu bisa diadakan berkelompok. Berarti, atau secara bersama berkelompok. Berarti sesuai itu sedikit menggambar, berarti sama-sama naik sama-sama menggambar. Ya. Yang minat bernyanyi sama-sama minat bernyanyi.
Selanjutnya, bagaimana ini Bapak mengevaluasi efektivitas metode pengajaran Bapak dalam membantu siswa sekolah dasar melalui pembelajaran P5 untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, Pak? Untuk sistem penilaiannya ya bisa kita gunakan secara lisan, kita tanya anak-anak secara langsung atau bergantian. Dan misalnya kalau dia dengan sikap ya kita tanya, kalau dia menjawab itu sikapnya bagaimana, atau kalau dia kurang sopan itu secara lisan. Kalau bisa juga dilakukan secara tertulis, kita adakan secara tulis untuk penilaian yang mengacu ke sikap itu. Lalu ini, apakah ada upaya konkret untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran P5 ini, Pak? Dan bagaimana dampaknya terhadap keterlibatan siswa? Kan zaman sekarang kalau tanpa HP rasanya kayak bagaimana, Pak ya? Zaman dulu SD nggak ada HP, bisa berkembang dengan pesat, tapi kan zaman sekarang kan harus mengikuti zaman juga ya, Pak ya? Zaman canggih teknologi ini, bagaimana serta dampaknya itu apa ya, Pak ya? Dampaknya kita untuk menghandling itu ya, kita itu dalam pembelajaran itu ya sekali-kali harus kita adakan pemberian tugas yang mengacu ke pendidikan P5 itu. Misalnya anak-anak disuruh ngeprint yang berhubungan dengan kebudayaan tadi, atau bisa juga anak-anak disuruh mengambil kesimpulan dari setiap pimpinan itu kan ada penjelasan, misalnya tadi ini atau mungkin pakaian daerah itu cirinya bagaimana, kan ada ini anak-anak itu buat kesimpulan dan bisa, sehingga ada kegunaan dari elektronik itu yang mendorong anak untuk kemajuan ke depan. Berarti ini teknologi ini masih banyak dampak positifnya Pak, untuk mengerjakan tugas, mencari sesuatu yang belum mereka pahami, Yang mencari penting kita juga harus menginformasikan juga sama orang tua, jangan istilahnya kan kalau ke sekolah ya nggak ketawa, kalau tidak perlu ya, kalau memang untuk kepentingan jemput atau apa, kalau enggak ya enggak. Jadi itu peran orang tua itu juga sangat penting untuk membantu mengontrol mereka terhadap teknologi yang masih sekarang ada. Ya. Selanjutnya, bagaimana Bapak memotivasi siswa sekolah dasar untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran, terutama ini yang mengalami kesulitan ini, Pak? Bagaimana kok caranya dia itu bisa selalu mengikuti teman-temannya? Ya, istilahnya karena ada anak yang memiliki kekurangan seperti itu ya, setidaknya kita ekstra lah, kita beri tambahan supaya dia itu bisa berjalan nantinya bersama temannya, nggak ketinggalan. Misalnya kita kasih tugas di rumah untuk tambahan mengerjakan tugas atau soal yang dia kerjakan di rumah, dia untuk mengejar yang kurang. Berarti ini diberikan tugas tambahan untuk memahami terkait pembelajaran itu ya, Pak. Kemudian, apakah terdapat inisiatif khusus untuk mengidentifikasi dan mendukung siswa sekolah dasar yang memerlukan perhatian tambahan dan perkembangan akademis mereka, Pak? Kita inisiatif khusus untuk mendukung mereka yang memerlukan perhatian tambahan dalam perkembangan akademis mereka. Oh, sementara tidak ada kalau inisiatif khusus.
kan itu hanya untuk menyamakan supaya dia nggak ketinggalan, jadi nggak seberapa itu penyakit yang khusus secara Itu nggak ada ya, nggak Pak? ada Berarti saat ini intinya ya Masih masih sama, cuma kita sedikit lebih memfokuskan kepada mereka begitu ya Pak ya. supaya bisa mengejar sama. Bagaimana Bapak mengelola disabilitas budaya dalam pembelajaran P5 agar setiap siswa merasa dihargai dan mendapat pengalaman belajar yang positif nih Pak? Untuk pengelolaannya ya setiap anak itu kita tanamkan supaya mempunyai kewajiban yang sama ya. Ya jadi di antara anak-anak itu punya hak di kelas untuk selalu bertanya, tapi dia sendiri juga ada kewajiban sebagai anak juga wajib untuk belajar, memperhatikan, mengerjakan tugas, sehingga sama teman-temannya kalau misalnya kurang paham bisa diadakan diskusi kelompok, sehingga anak itu punya penghargaan sama teman-temannya, kerjasama, sehingga saling menghargai antara satu dengan yang lain. Berarti ini terkait komunikasi satu sama lain sama Ya. Pak ya. Apakah kurikulum yang digunakan untuk mencakup aspek perkembangan keterampilan sosial dan emosional siswa melalui pembelajaran ini? Kurikulum apa ini Pak yang kira-kira tepat ini? Kurikulum untuk yang sosial ya sebenarnya ya kurikulum apa ya, kurikulum yang berbasis tema ini ya sama, Sama bukan yang kurikulum merdeka. selanjutnya, bagaimana Bapak menangani tantangan dalam menyesuaikan kurikulum untuk siswa sekolah dasar dalam pembelajaran P5 dengan tingkat kemampuan yang beragam? Untuk menangani tantangan dalam menyelesaikan kurikulum saat ini untuk siswa dengan tantangan tingkat kemampuan yang beragam. Ya untuk mengenal itu kita memberi kebebasan pada anak sesuai dengan konteks atau potensi yang ada. Kita tidak memaksakan, tugas-tugas itu kita sesuaikan dengan kemampuan atau potensi yang ada pada anak didik. Jadi anak didik itu punya potensi yang nggak sama. Kita hanya mengembangkan supaya potensi itu lebih muncul ya. Yang gemar olahraga silakan, yang gemar nyanyi silakan, yang gemar berhitung. Ini yang terakhir nih Pak, apakah ada inisiatif kolaborasi antar guru dalam materi P5 ini untuk bertukar pengalaman dan meningkatkan kualitas pembelajaran di tingkat sekolah dasar ini Pak? Biasanya kan kalau itu kan di kelompok guru sudah ada, jadi antara guru itu sudah ada kelompok belajar dari KKG itu misalnya per kelas dari satu kelompok untuk saling mengisi mana yang ada kesulitan bisa terjawab dari teman-teman dalam kelompok guru itu pada waktu ada kegiatan kelompok. Baik Pak, dari pengalaman Bapak sebelum menjadi guru hingga menjadi sudah PNS ini, apa tantangan terbesar selama Bapak menjadi guru hingga PNS ini Pak? Tantangan terbesar menurut Bapak? Tantangannya yang paling besar sih ya kalau saat ini kadang-kadang ya kalau sebelumnya itu kadang-kadang kan guru itu
masih ada apa ya, dalam kelas itu sebelum melakukan pembelajaran kita menyiapkan dengan baik. Terus untuk tingkah laku anak itu sekarang kalau saya lihat itu memang agak beda ya dengan yang dulu, karena anak-anak sekarang itu mungkin perhatian pengaruh-pengaruh dari teknologi, pengaruh dari orang, terutama sebenarnya sama orang tua itu. Kalau menurut saya, Soalnya sekarang karena orang tuanya kan sibuk, sibuk bekerja. kebanyakan orang sekarang kan sibuk, anak itu Diserahkan semua pendidikan sama gurunya gitu ya Pak ya. Gurunya, Padahal kan. pendidikan utama itu ya dari keluarga ada juga. pendidikan itu di sekolah itu kan hanya berapa jam, Iya. paling lama ya 6 jam atau selebihnya kan Sama orang tua di rumah. orang tua. Jadi 24 jam hanya seperempat kan yang selanjutnya kan orang tua, apalagi kalau orang tua sekarang banyak sibuk ya itu ibaratnya anak-anak kadang-kadang dari apa ya, dari ya perhatian yang lain kan. Oke. Baik Pak. Ini ternyata tidak terasa sudah 30 menit kita bersama. Ya, Ya, saya sebagai mahasiswa Unesa, terima kasih telah membantu saya dalam mengerjakan salah satu tugas proyek kedua saya dalam mata kuliah konsep dasar PKN. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak ya. ya alhamdulillah, sama-sama, semoga kamu tidak berhasil Amin. dan apa yang dijadikan tercapai nantinya bisa memberi ilmunya kepada anak. Oke. Oke, baik teman-teman, terima kasih telah membersamai kami dalam podcast kali ini. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.